Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga kalian sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan untuk agar kita dapat belajar dengan nyaman dan dapat mudah memahami pembelajaran yang sedang dipelajari. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, apakah hari ini ada yang tidak bisa mengikuti pembelajaran akidah akhlak? Semoga kalian dapat mengikuti semua dengan sama dan memperhatikan itu dengan baik ya. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang akidah Islam. Apa sih itu akidah Islam? Nanti kita bahas di belakang ya. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu hanya dua. Yang pertama, memahami pengertian dari akidah Islam itu sendiri, dan yang kedua yaitu ada memahami dasar-dasar akidah Islam itu sendiri ya. Nanti kita bahas bersama dan disiapkan dulu ya bukunya, kemudian alat tulisnya disiapkan. Oke, sudah siap semua? Kita mulai pembelajaran akidah akhlak pada hari ini dengan tema akidah Islam. Ya. Akidah Islam yang pertama ada pengertiannya. Pengertian akidah itu sendiri itu apa ya? Akidah itu berasal dari tiga kata, yaitu ngakoda, yakidu, ngakodatan, yang artinya itu ikatan atau perjanjian. Sedangkan menurut istilah akidah, menurut bahasa dulu ya. Menurut istilah nanti setelah bahasa kita selesai. Yang pertama, akidah menurut bahasa yaitu janji atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan menurut istilah yang akan kita bahas adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang teguh oleh orang yang mempercayainya, yang harus memegang teguh ajaran yang dipercayai. Misal ajaran agama Islam itu harus dipegang teguh. Jadi akidah Islam merupakan pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam atau orang-orang Muslim. Nah, untuk pengertian akidah Islam, apakah ada yang mau ditanyakan? Semoga kalian sudah paham semua ya. Nah, untuk yang kedua yaitu dasar-dasar akidah Islam. Dasar-dasar akidah Islam yaitu ada dua. Yang pertama, dasar akidah Islam yang pertama yaitu Al-Quran, dan yang kedua hadis. Nah, untuk Al-Quran sendiri, kalian sudah tahu Al-Quran itu kitab sucinya siapa? Pastinya Al-Quran tersebut adalah kitab kita semua, kitab orang-orang Muslim atau orang-orang Islam. Al-Quran sendiri pengertiannya yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi kita. Siapa? Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perantara malaikat Jibril yang diwahyukan secara berangsur-angsur. Nah, kemudian ada dasar hukum yang kedua. Tadi yang pertama apa? Yang pertama Al-Quran. Kemudian yang kedua apa? Hadis. Nah, untuk hadis sendiri itu merupakan segala ucapan, perbuatan dan takrir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan sandaran bagi umat
Islam selain Al-Quran. Nah, jadi sumber buku akidah Islam itu ada dua. Yang pertama tadi Al-Quran dan kedua hadis. Nah, kenapa hadis kok dijadikan dasar hukum akidah Islam yang kedua? Nah, yang pertama ada tiga. Kenapa hadis itu dijadikan dasar hukum kedua? Kenapa bukan yang lain? Ada tiga. Yang pertama, semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi petunjuk kepada manusia agar mengikuti kebenaran yang disampaikan kepada Rasulnya, Rasul kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, banyak hadis yang menjelaskan tentang maksud dari beberapa ayat Al-Quran yang masih bersifat global. Jadi hadis itu meringkas atau menjelaskan yang ayat Al-Quran yang masih global agar nantinya manusia dapat memahami dengan jelas melalui hadis. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Untuk selebihnya, apakah ada pertanyaan dari anak-anak semua? Mungkin pertanyaannya bisa dilakukan via chat ya, atau via online. Nah, kemudian dapat Ibu tarik kesimpulan dari pembelajaran akidah akhlak yang bertema akidah Islam pada hari ini. Pengertian akidah yaitu suatu keyakinan diri kepada Tuhannya atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ajaran-ajarannya. Kemudian ada dua dasar hukum akidah Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran sebagai kitabnya orang Muslim. Kita termasuk orang Muslim. Al-Quran itu adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Nah, yang kedua tadi ada hadis. Hadis itu merupakan ucapan, perbuatan, dan juga takrir Nabi Muhammad yang disandarkan dari Al-Quran. Jadi seperti itu pembelajaran akidah akhlak hari ini. Apakah semoga kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan ya. Untuk mata pelajaran akidah akhlak hari ini Ibu rasa cukup. Nah, untuk penilaian Ibu harap kalian mengerjakan latihan soal halaman 8 bisa dikumpulkan melalui via online. Ibu nilai, dan untuk minggu depan kita akan mempelajari tujuan dari akidah Islam itu sendiri. Nah, untuk itu kalian harus belajar dan kalian juga harus punya buku referensi atau kalian mencari referensi sendiri untuk belajar di rumah sebelum kita memulai pembelajaran minggu depan, agar kalian juga sudah mempunyai pandangan tersendiri tentang tujuan akidah Islam itu sendiri apa ya. Oke, jangan lupa tugasnya dikerjakan, jangan lupa juga belajar di rumah untuk minggu depan dan pelajari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, untuk pembelajaran akidah akhlak hari ini Ibu cukupkan. Ibu rasa sudah paham semua ya. Semoga ilmu yang telah kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan bagi orang di sekeliling kita. Dan sekian dari Ibu. Mohon maaf bila ada banyak
bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.